teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas PSPME 2020. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan materi dari ideal dan ring faktor pada mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Iswita Dewi MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu yang pertama Batara Leandro Marpaung, yang kedua Elena Putri Senaga, yang ketiga Mega Rizkia, yang keempat Nadila Ika Agustin, dan yang kelima atau yang terakhir saya sendiri Nurjannah Beru Surbakti. Adapun topik materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ideal dan yang kedua ring faktor. 1. Ideal. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ideal. Definisilah suatu subring N dari suatu ring R dikatakan ideal kiri dari R jika untuk setiap R elemen dari R dan setiap N elemen dari N berlaku Rn elemen dari N. Sebaliknya
adalah suatu ideal yang memuat unsur A, maka N himpunan bagian dari M. Buktinya adalah karena himpunan 0 di A sama dengan 0, maka 0 elemen dari N, sehingga N tidak sama dengan himpunan kosong. Untuk sembarang dua unsur R1A, R2A elemen dari N, diperoleh R1A, R2A sama dengan buka kurung R1 kurang R2 dikali dengan A. Karena R1, R2 elemen R, maka R1 kurang R2 elemen R. Hal ini berakibat R1A, R2A dikali buka kurung R1 kurang R2 tutup kurung kali A elemen N. Selanjutnya, pandang sembarang unsur X elemen R dan sembarang unsur RA elemen N. Karena X elemen R dan R elemen R, maka XR elemen R. Sehingga X dikali buka kurung R kali A sama dengan buka kurung X kali R tutup kurung kali A elemen N. Jadi N adalah suatu ideal kiri dari R. Karena R adalah suatu ring komutatif, maka N juga merupakan ideal kanan dari R. Jadi N adalah suatu ideal dari R. Selanjutnya kita perlihatkan bahwa N adalah ideal terkecil yang mengandung unsur A. Andaikan M adalah sebarang ideal dari R dengan A elemen dari M, kita perlihatkan bahwa N himpunan bagian dari M. Untuk itu ambil sembarang RA elemen N, karena R elemen R dan A elemen M, dan M adalah suatu ideal dari R, maka RA elemen M, sehingga N himpunan bagian dari M. Selanjutnya, definisi H2. Ideal N yang didefinisikan pada teorema H2 disebut sebagai ideal prinsipal yang dibangun oleh unsur A. Suatu ring demikian sehingga semua idealnya adalah ideal prinsipal disebut sebagai ring ideal prinsipal. Contoh 27. Kita perhatikan bahwa ring Z modulo 4 ideal dari Z4 adalah 1 dengan himpunan 0 sama dengan R dikali 0, di mana R ini elemen dari Z modulo 4. Kemudian N2 dengan himpunan R dikali 2, R dikali 2, di mana R ini adalah anggota dari anggota dari Z modulo 4. Dan Z modulo 4 sama dengan himpunan R dikali 1, di mana R elemen dari Z modulo 4. Maka Z modulo 4 adalah ring ideal prinsipal. Definisi H3. Suatu ideal sejati N dari ring R dikatakan ideal prima jika untuk semua XY elemen R dengan XY elemen N, maka X elemen N atau Y elemen N. Selanjutnya, suatu ideal sejati N dari R dikatakan ideal maksimal dari ring R bila untuk setiap ideal M di R berlaku hubungan M subset N bagian R. Contoh 29, di mana himpunan Z yang beroperasikan penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring. Dapat ditunjukkan bahwa PZ adalah suatu ideal. Perhatikan semua X, Y elemen R dengan XY elemen PZ. Hal ini berakibat XY sama dengan KP. Ini berarti P membagi X atau P membagi Y, dengan perkataan lain X elemen PZ atau Y elemen PZ. Akibatnya PZ merupakan suatu ideal prima. Contoh lainnya, perhatikan ring bilangan bulat modulo 12 atau Z12 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Semua ideal sejati dari Z12 adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 3, 6, 9, 0, 4, 8, dan 0, 6. Sehingga 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 0, 3, 6, 9 masing-masing adalah ideal maksimal dari Z12, di mana ideal N yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10 adalah suatu ideal prima, karena untuk setiap XY elemen Z12 dengan XY elemen N, maka X elemen N atau Y elemen N. Demikian juga ideal N1 yang beranggotakan 0, 3, 6, 9 adalah ideal prima, tetapi ideal N3 yang beranggotakan 0, 4, 8 dan ideal N4 yang beranggotakan 0, 6 bukan suatu ideal prima, karena kalau kita kalikan 2 kali 2 itu sama dengan 4,
sedangkan N3 tetapi 2 tidak sama dengan N3. Dan yang selanjutnya 2 dikali 3 adalah 6 elemen dari N4, tetapi 2 bukan merupakan elemen dari 4 dan 3 bukan merupakan elemen dari 4 seperti yang sudah tertera sebelumnya. Teorema H4. Andaikan R adalah suatu ring dengan unsur kesatuan 1, jika N adalah suatu ideal dari R yang mengandung unit, maka N sama dengan R. Bukti, andaikan A elemen N adalah unit dari R, maka terdapat A inverse elemen R. Karena N adalah suatu ideal, maka A inverse A sama dengan 1 akan ditunjukkan N sama dengan R, yaitu N subset R dan R subset N. Karena N ideal, jelas bahwa N bagian dari R, ambil sembarang R elemen R. Karena 1 elemen R, maka R sama dengan R kali 1 elemen N. Akibatnya R himpunan bagian dari N, dan terbukti N sama dengan R. Sebab akibat langsung dari teorema ini, kita peroleh hasil sebagai berikut, yaitu jika F adalah suatu lapangan, maka F tidak mempunyai ideal sejati. Bukti, andaikan N adalah sebarang ideal dari lapangan F, jika N merupakan himpunan kosong, maka N adalah ideal tak sejati dari F. Selanjutnya, kita misalkan N tidak sama dengan himpunan kosong. Karena F adalah suatu lapangan, maka setiap N elemen N dengan N tidak sama dengan 0 adalah suatu unit. Teorema H3 menyatakan N sama dengan F. Akibatnya, N adalah ideal tak sejati, dan terbukti bahwa F tidak mempunyai ideal sejati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ring faktor. Saat kita mempelajari struktur aljabar yang pertama, kita telah membahas bahwa nilai N adalah suatu subgrup normal dari G, maka dapat dibentuk suatu grup faktor G faktor N. Pada suatu ring R yang beroperasi R penjumlahan adalah suatu grup kumulatif jika N adalah suatu ideal dari R, maka N adalah subgrup normal dari R. Akibatnya, dapat dibentuk grup faktor R N sama dengan R tambah N R elemen R. Selanjutnya, kita ingin membentuk R faktor N menjadi suatu ring. Persoalan yang timbul adalah bagaimana cara kita mendefinisikan operasi perkalian atas R faktor N. Jawaban yang wajar adalah kita mendefinisikannya dengan menggunakan operasi perkalian dari ring R. Andaikan R1 tambah N, R2 tambah N, elemen dari R faktor N, menurut operasional perkalian di ring R, maka R1 tambah N dikalikan dengan R2 tambah N sama dengan R1 R2 ditambah R1 ke N tambah N kali R2 ditambah N kali N sama dengan R1 R2 ditambah R1 kali N tambah N kali R2 ditambah N. Secara umum, kita tidak mempunyai jaminan bahwa R1 tambah N dikalikan dengan R2 tambah N merupakan elemen R faktor N. Tetapi bila N adalah suatu ideal dari R, maka R1N subset N dan NR2 subset N. Hal ini berakibat bahwa R1 kali N ditambah NR2 tambah N sama dengan N, sehingga R1 tambah N dikalikan dengan R2 tambah N sama dengan R1 kali R2 ditambah N, merupakan elemen dari R faktor N. Kemudian kita harus menjamin operasi R1 tambah N dikalikan dengan R2 tambah N sama dengan R1 kali R2 ditambah N. Untuk semua R1 tambah N, R2 ditambah N, elemen R faktor N adalah terdefinisikan dengan baik, artinya bila S1 tambah N sama dengan R1 sama dengan N dan S2 tambah N sama dengan R2 ditambah N, maka kita harus menjamin bahwa S1 tambah N kali S2 tambah N sama dengan R1 tambah N kali R2 tambah N.
Untuk itu, kita harus memperlihatkan bahwa R1 kali R2 tambah N sama dengan S1 S2 tambah N. Karena N adalah subgrup normal, hal ini sama artinya dengan memperlihatkan R1 R2 dikurang S1 S2 elemen N. Perhatikan bahwa R1 R2 dikurang S1 S2 sama dengan R1 R2 dikurang R1 S2 ditambah R1 S2 dikurang S1 S2. Kita sederhanakan menjadi R1 kali R2 dikurang S2 tambah R1 dikurang S2 dikalikan dengan S2. Karena R1 tambah N sama dengan S1 tambah N, maka R2 tambah N sama dengan S2 tambah N. Maka R1 dikurang S1, R2 dikurang S2 elemen dari N. Sehingga R1 dikalikan dengan R2 dikurang S2 elemen dari N, dan R1 dikurang S1 dikalikan dengan S2 elemen dari N. Akibatnya R1 R2 dikurang S1 S2 sama dengan R1 dikali R2 kurang S2 ditambah R1 kurang S1 kali S2 elemen dari N. Jadi operasionalnya R1 kurang N dikali R2 tambah N sama dengan R1 R2 ditambah N adalah terdefinisikan dengan baik. Teorema 51. Andaikan R adalah suatu ring dan misalkan N adalah ideal dari R, jika pada himpunan R faktor M dengan R tambah N, di mana R elemen R didefinisikan operasi R1 tambah N tambah R2 tambah N sama dengan R1 tambah R2 tambah N, dan R1 tambah N dikali R2 tambah N sama dengan R1 R2 ditambah N. Untuk semua R1 tambah N, R2 tambah N elemen dari R faktor N, maka R faktor N dengan operasi penjumlahan adalah suatu ring. Pembuktian. Karena R operasi penjumlahan adalah suatu grup kumulatif, maka R faktor N operasi penjumlahan adalah suatu grup komutatif. Sekarang kita tinggal memperlihatkan bahwa operasi perkalian adalah asosiatif dan distributif terhadap operasi penjumlahannya. Ambil sembarang R1 tambah N, R2 tambah N, R3 tambah N elemen R faktor N. Diperoleh R1 tambah N dikali R2 tambah N dikalikan dengan R3 tambah N sama dengan R1 R2 tambah N dikali R3 tambah N sama dengan R1 R2 dikalikan dengan R3 ditambah N sama dengan R1 dikalikan dengan R2 kali R3 ditambah N sama dengan R1 tambah N dikali R2 kali R3 tambah N sama dengan R1 tambah N dikali R2 tambah N sama dengan R3 tambah N. Sehingga terbukti bahwa operasi kiri dan kanan merupakan hasil yang sama dengan sifat asosiatif dan distributif. Sehingga operasi perkalian adalah asosiatif. Selanjutnya akan ditunjukkan berlaku distributif kiri. Nah, kita perhatikan bahwa R1 tambah N dikali buka kurung R2 tambah N ditambah R3 tambah N sama dengan buka kurung R1 tambah N tutup kurung dikali buka kurung R2 tambah R3 tutup kurung ditambah N tutup kurung. Nah, itu sama dengan R1 dikali buka kurung R2 tambah R3 tutup kurung ditambah N. Maka ini dapat kita kalikan menjadi R1 kali R2 tambah R1 kali R3 tambah N. Nah, itu sama dengan kita distributifkan, yaitu buka kurung R1 kali R2 ditambah N tutup kurung ditambah buka kurung R1 kali R3 tambah N tutup kurung. Nah, maka ini sama dengan buka kurung R1 tambah N dikali buka kurung R2 tambah N ditambah buka kurung R1 tambah N dikali buka kurung R3 tambah N tutup kurung. Nah, dengan cara yang sama dapat diperlihatkan bahwa buka kurung R1 tambah N ditambah R2 tambah N tutup kurung dikali R3 tambah N itu sama dengan R1 tambah N
dikali R2 tambah N dikali R1 tambah N dikali R3 tambah N. Nah, maka sehingga ring R faktor N dengan operasi penjumlahan dan sekalian adalah suatu ring. Nah, maka terbukti ya. Maka ring R faktor N pada teorema I1 disebut sebagai ring faktor dari R modulo N. Nah, maka berikut ini kita akan diskusikan mengenai sifat dari ring faktor. Nah, maka di sini kita akan perlihatkan satu sifat dari ring R faktor N, yaitu lema I2, di mana lema I2 itu berbunyi, andaikan R adalah ring komutatif dengan unsur kesatuan I, bila N adalah suatu ideal dari R, maka R lebih besar dari N adalah suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan. Nah, di sini kita akan membuktikan lema I2, di mana pembuktiannya menggunakan kontraposisi, yaitu pembuktian kanan dan kiri. Nah, pertama kita akan membuktikan dari arah kanan. Nah, diketahui bahwa R faktor N adalah suatu lapangan. Nah, kita perlihatkan bahwa R adalah N ideal maksimal. Untuk itu, misalkan M adalah ideal R, sehingga N himpunan bagian dari M. Nah, akan ditunjukkan M sama dengan R. Menurut teorema H3, cukup diperlihatkan bahwa satu elemen dari M, misalkan M elemen dari M, sehingga M bukan anggota dari M. Maka M tambah N elemen dari R faktor N. Karena R faktor N adalah suatu lapangan, maka terdapat K tambah N elemen dari R faktor N, sehingga buka kurung M tambah N dikali buka kurung K tambah N itu sama dengan 1 tambah N. Nah, kita perhatikan bahwa buka kurung M tambah N dikali buka kurung K tambah N itu sama dengan M kali K tambah N, sama dengan 1 tambah N. Nah, maka ini kan ada MK tambah N sama dengan 1 tambah N. Itu kedua ruang kita kurangkan dengan N dan kita kurangkan lagi dengan M dikali K. Maka akibatnya kita peroleh 1 dikurang MK elemen dari N yang merupakan himpunan bagian dari M. Nah, selanjutnya, karena M adalah suatu ideal, maka M elemen M dan K elemen R, maka M dikali K itu elemen dari M. Nah, hal ini berakibat 1 sama dengan buka kurung 1 dikurang MK tutup kurung ditambah M dikali K itu merupakan elemen dari M. Nah, jadi M sama dengan R. Maka terbukti bahwa N adalah ideal maksimal. Nah, selanjutnya kita buktikan dari arah kiri. Nah, diketahui N adalah ideal maksimal dari R faktor N. Nah, kita perlihatkan R faktor N adalah suatu lapangan. Karena R itu tadi komutatif dengan unsur kesatuan I, kita cukup memperlihatkan bahwa setiap buka kurung R tambah N, elemen R faktor N adalah unsur kesatuan. Nah, perhatikan himpunan S sama dengan himpunan S dikali R ditambah N, di mana R elemen R dan M elemen N. Jelaslah bahwa N himpunan bagian dari S. Nah, maka sekarang kita perlihatkan bahwa S adalah suatu ideal dari R untuk sebarang SR1 tambah N1 dan SR2 tambah N2 elemen dari S. Nah, maka buka kurung SR1 tambah N1 dikurang buka kurung SR2 tambah N2 sama dengan SR1 dikurang SR2 ditambah N1 kurang N2. Nah, maka ini dapat kita sederhanakan menjadi S dikali R1 kurang R2 ditambah buka kurung N1 dikurang N2. Nah, karena R buka kurung R1 dikurang R2 elemen dari R dan buka kurung N1 kurang N2 elemen dari N, maka SR1 tambah N1 dikurang SR2 tambah N2 elemen dari S. Nah, selanjutnya kita perhatikan sebarang unsur R elemen R dan SR tambah N elemen N. Nah, jelaslah bahwa RR elemen dari R.
Kemudian karena N adalah suatu ideal, maka RR elemen N. Jadi R dikali buka kurung SR tambah N titik kurung dikali R elemen dari S. Nah, jadi S itu adalah ideal dari R. Karena N adalah ideal maksimal dari R dan N himpunan bagian dari S, maka S sama dengan R. Sehingga unsur kesatuan satu elemen S, kita misalkan satu itu sama dengan SR tambah N dengan N elemen N, maka 1 tambah N sama dengan SR tambah N ditambah N sama dengan SR tambah N sama dengan S tambah N dikali R tambah N. Hal ini berakibat bahwa setiap unsur tak nol dari R faktor N adalah unsur kesatuan, sehingga R faktor N adalah suatu lapangan. Nah, maka terbukti dari pembuktian sebelah kirinya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema I4 yang berbunyi, andaikan R adalah suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan I dan misalkan N adalah ideal dari R, maka R faktor N adalah suatu daerah integral jika dan hanya jika N adalah ideal prima. Nah, maka sekarang kita akan membuktikan teorema I4 sebelumnya. Nah, karena R adalah suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan I, maka menurut lemma I2 menjamin R faktor N adalah suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan I tambah N. Maka kita andaikan N adalah suatu ideal prima untuk memperlihatkan R faktor N adalah suatu daerah integral. Nah, maka kita tinggal memperlihatkan bahwa R faktor N tidak mempunyai unsur pembagi nol, yakni bila buka kurung R1 tambah N dikali buka kurung R2 tambah N sama dengan N, maka harus diperlihatkan bahwa buka kurung R1 tambah N sama dengan N atau buka kurung R2 tambah N sama dengan N. Nah, kita misalkan bahwa buka kurung R1 tambah N dikali buka kurung R2 tambah N sama dengan N, maka R1 dikali R2 tambah N sama dengan N. Hal ini berarti R1 dikali R2 elemen dari N. Karena N adalah suatu ideal prima, maka R1 elemen dari N atau R2 elemen dari N. Sehingga buka kurung R1 tambah N tutup kurung sama dengan N atau buka kurung R2 tambah N tutup kurung sama dengan N. Jadi R faktor N adalah suatu daerah integral. Nah, sebaliknya, misalnya R faktor N adalah suatu daerah integral. Nah, maka kita perlihatkan bahwa N adalah ideal prima, yakni bila R1 dikali R2 elemen N, maka R1 elemen N atau R2 elemen N untuk semua R1 kali R2 elemen R. Nah, kita perhatikan sebarang dua unsur R1 tambah N dan R2 tambah N. Karena R faktor N adalah suatu daerah integral, maka buka kurung R1 tambah N tutup kurung dikali buka kurung R2 tambah N tutup kurung sama dengan N akan selalu berakibat buka kurung R1 tambah N tutup kurung sama dengan N atau R2 tambah N. Nah, hal ini berarti R1 elemen dari N atau R2 elemen dari N, sehingga N adalah suatu ideal prima. Selanjutnya kita masuk ke contoh 31. Perhatikan ring Z12 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan ideal maksimal N 0, 3, 6, 9. Maka R faktor N sama dengan himpunan N 1 tambah N, 2 tambah N adalah suatu ring dengan tabel Cayley dari operasi penjumlahan dan perkaliannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tabel 3.1, yaitu tabel Cayley dengan operasi penjumlahan, di mana N tambah N sama dengan N tambah 1 tambah N itu hasilnya 1 tambah N tambah 2 tambah N itu hasilnya 2 tambah N sampai seterusnya 2 tambah N tambah 2 tambah N yaitu hasilnya 1 tambah N. Lalu kita lihat pada tabel 3.2 yaitu tabel Cayley dengan operasi perkalian, di mana perkalian pertama yaitu N kali N itu hasilnya N kali 1 tambah N itu hasilnya N kali 2 tambah N hasilnya N sampai seterusnya 2 tambah N dikali 2 tambah N itu hasilnya 1 tambah N. Nah, dari tabel di atas kita ketahui bahwa R faktor N adalah suatu lapangan dan juga R faktor N adalah suatu daerah integral.
Kita akhiri bagian ini dengan mengetengahkan akibat langsung dari kedua teorema di atas, yaitu menghasilkan sebuah akibat, yaitu akibat I5 yang berbunyi setiap ideal maksimal dari ring komutatif R dengan unsur kesatuan adalah ideal prima. Buktinya, jika N adalah ideal maksimal dari ring komutatif R dengan unsur kesatuan, maka teorema I3 mengakibatkan R faktor N adalah suatu lapangan, sehingga R faktor N adalah juga suatu daerah integral. Selanjutnya, teorema I4 menjamin N adalah suatu ideal prima. Terakhir, akan ditunjukkan kernel P sama dengan N faktor M, yaitu kernel P himpunan bagian dari N faktor M dan N faktor M himpunan bagian dari kernel P. Perhatikan bahwa kernel P sama dengan himpunan dari P dikali buka kurung R tambah M tutup kurung sama dengan N, di mana R tambah M elemen dari R faktor M. Andaikan R tambah M elemen dari R faktor M, maka P dikali buka kurung R tambah M tutup kurung sama dengan R tambah N sama dengan N. Akibatnya R elemen N, sehingga R tambah M elemen dari N faktor M. Jadi kernel P itu himpunan bagian dari N faktor M. Sebaliknya, andaikan N tambah M elemen dari N faktor M, maka P dikali buka kurung N tambah M sama dengan N tambah N sama dengan N. Akibatnya N tambah M elemen dari kernel P, jadi N faktor M himpunan bagian dari kernel P. Maka terbukti bahwa kernel P itu adalah himpunan bagian dari N faktor M. Maka terbuktilah akibat dari I5 ini.